Tadi udah tampilan kan? Oh iya benar. Gimana nih kesan acara hari ini? Kesan buat hari ini ya, itu benar-benar luar biasa banget. Kenapa tuh? Ya dengan dari tampilan-tampilan yang ada, tampilan-tampilan dari teman-teman kita ya kan, itu tuh benar-benar wah itu tuh kayak luar biasa banget sih menurut aku. Iya sih, yang tari tadi kan? Oh itu wah banget sih tuh, kayak terpukau banget ngeliat mereka dengan energik mereka gitu kan, wah sumpah Wah, sih. wah, wah. Boleh nih sebelum kita masuk pertanyaan, kenalan dulu dong. Oke, kayaknya bisa nggak sih kita perkenalan pakai bahasa Inggris guys? So is that okay? Okay. Let me introduce myself. My name is Winnie Aulia. Aku dari kelas 9 ruang 7. Oke, ini bagi yang nggak tahu ya, nama dia Winnie Aulia dari kelas 9 ruang 7 gitu. Nah, nih bagian kakak kan di bagian berlitnum dan daya teks. Sebelumnya aku mau tahu dulu dong konsep dari berlitnum dan daya teks menurut kakaknya. Oke, dengan pertanyaan kamu yang sangat luar biasa banget, aku bakalan jawab. Jadi menurut aku ya Cak, berlitnum itu ya secara kita tahu dan umumnya adalah berliterasi dan juga bernumerasi, ya kan? Nah, jadi berlitnum itu kegiatan di mana siswa itu tidak hanya membaca, tidak hanya menghitung, tapi juga mereka itu belajar untuk bernalar gitu loh. Oh, bernalar ya, berarti memahami apa yang disampaikan. Ya, benar banget. Oke, boleh lanjut penjelasannya. Oke, kalau misalnya kita berlitnum itu adalah cara sampai kita pandai dalam bernalar. Nah, jadi supaya kita bisa mendapatkan kemampuan berlitnum itu, pertama, siswa itu harus diberikan yang namanya kegiatan yang bisa mengasah otaknya. Bener banget. Misalnya kayak mana tuh kegiatannya? Contoh, ini kita di sekolah kita ya, seperti umum di sekolah kita, contohnya di hari Kamis, kita itu kan belajar, bukan belajar sih, lebih kayak kegiatan literasi, ya kan, berlitnum setiap hari Kamis, Ada dong, masa enggak? Nah itu salah satu contoh dan juga bentuk dari kegiatan berlitnum tersebut. Nah terus kalau buat kayak teks, nah kalau kayak teks itu adalah sebuah teks yang bahasanya itu udah diperjelas banget gitu loh Cak. Jadi orang-orang yang ngelihat kita, orang-orang yang ngelihat teks yang ada di manapun itu, tadi poster, infografik, itu tuh mereka gampang, mudah paham karena bahasanya tuh udah dihidupin, terus juga diatur. Jadi bahasanya itu nggak ribet, nggak rumit, nggak bikin terpuntal, terlilit gitu ya Kak. Bener banget. Oke. Boleh dong kasih contohnya yang berlitnum gitu. Oke, contoh yang berlitnum ya, salah satunya itu kayak contoh berlitnum ya kayak kita di setiap minggu kan, itu contoh berlitnum. Terus ada lagi nih Cak, Apa tuh? Apa tuh? Aku penasaran nih. dengan adanya lomba yang ada di sekolah kita lihat ya di sekolah kita ini ada lomba yang namanya kelas berlitnum. Nah, ini salah satu contoh dari dari berlitnum juga. Karena gini, kalau kamu lihat itu ada taman. Nah, di taman ini kan siswa-siswa disuruh mencari data. Nah, berlitnum itu juga kalau bernumerasi ya, itu kita sama dengan mencari data. Hasil-hasil. Oke, nggak apa-apa. Nah, terus kalau kita lihat kan tanaman-tanaman di taman ini banyak banget Kak. Ini gak cuman 1, 2 tapi lengkap gitu loh. Bervariasi. Bener banget. Jadi kalau untuk nyariin tanaman-tanaman ini juga butuh effort. Nah, effort buat kita nyari itu kayak nama ilmiah ya kan, manfaatnya. Jadi siswa-siswa tuh harus kumpulin data dulu Cak. Nah, dari mana misalnya ada tanaman mawar, dia harus ngumpulin data tentang nama ilmiah Mawar itu nama Indonesianya, manfaatnya gitu ya. Jadi aku benar-benar suka banget sih sama lomba yang ada di sekolah kita sekarang, lomba kelas berlitnum ini, karena secara nggak langsung tuh benar-benar ngelatih siswa untuk berliterasi dan bernumerasi gitu loh Cak. Kayak gini ya, misalnya nih ada tanaman, kita ambil lidah mertua. Nah,
itu kan kalau dari lihat depannya aja kita kayak mikir, oh ini udah mertua nih, ya udah gitu ya kan. Tapi kalau kita bikin teksnya itu pasti lebih jelas dan juga bikin siswa membaca dan memahami apa itu ide Bener mertua. banget, Ca. Oke. Ini ya, kita tuh kan suka ngelihat sesuatu, tapi kita kayak, udahlah kita nggak kepo. Tapi dengan adanya lomba ini, kita jadi disuruh itu kan kita makin kepo, makin bertambah juga pengetahuan kita, terus juga makin terasah lah kemampuan kita dalam berliterasi dan bernumerasi. Benar. Oh iya, aku mau tanya nih, poster dan infografik itu termasuk ke dalam contoh berlitnum nggak sih? Menurut aku ya itu jelas yes. Oke. Karena kan di dalam isi di dalam poster itu, ya poster contohnya ya, dalam poster infografik itu pasti ada yang namanya hitung-hitungan, ngumpulin data, ada yang namanya kita bisa belajar. Nah, contohnya ini kan di poster nih. Poster ini kan isi teksnya itu tuh bener-bener udah disusun dengan baik sebaik mungkin supaya yang membaca tuh lebih mudah memahami gitu kan. Terus juga mendukung dengan adanya visual. Oke. Aku mau tanya nih, menurut kakak lebih enak poster atau infografik untuk memahami suatu informasi? Kalau misalnya informasinya itu yang menurut aku informasinya itu penting dan benar-benar harus disampaikan yang jelas banget, kayak harus teliti banget, itu kayak menurut aku lebih mending infografi. Tapi kalau cuman kayak misalnya kayak tips and trick atau kayak misalnya cara kayak cara menghindari bunyi gitu kan, itu bisa dengan poster karena orang-orang kan kita nggak tahu nih ada yang mudah paham dengan ada hubungan visual atau memang dengan infografis tersebut. Oke. Nah, di sekolah kita kan lagi ditempelin mading gitu ya, bikin mading tuh banyak poster tuh. Ya, dari awal Berarti masuk itu udah lihat sih. bisa mengambil informasi dari situ ya. Oke. Nah, karena kita udah ngebahas poster, infografik, berlitnum kayak teks, aku mau tanya dong, manfaatnya berlitnum dan kayak teks ini untuk kakak apa? Manfaat buat aku ya. Nah, aku kan termasuk orang yang kalau misalnya baca buku tuh bener-bener kalau udah sejam 2 jam kayak sampai sejam tuh kayaknya udah pusing banget gitu. Oh, iya, iya. Dengan adanya dengan adanya seperti ini tuh bener-bener Ngeringkas banget gitu ya. Bener Berarti banget. udah nggak masuk gitu. Iya, bener banget sih kalau kayak gitu. Oke, berarti manfaatnya bagi kakak tuh lebih ringkas informasinya. Terus juga lebih mudah aku kan dalam memahami sesuatu informasi, jadi kayak nggak asal-asalan karena kan kalau berlitnum kita kan udah benar-benar harus bisa nyari data dengan baik kan kalau kita udah bisa memahami kemampuan tersebut. Berarti sekolah ini udah menerapkan berlitnum dan kayak teks itu dengan baik ya. Bener banget sih. Oke. Nah, ini kakaknya udah gak jawab nih apa itu berlitnum dan kayak teks, juga contoh dan kegunaannya. Nah, kali ini ayo kita ucapin terima kasih pada kakak Winnie. Terima kasih ya kakak. Thank you so much, Oh my God, iya. Makasih oh, jawabannya keren banget. Pertanyaan kamu juga keren banget sih. Oh, ya bisa aja. Oke. Oke. Terima kasih.